kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Itu menghina itu Pak, dan itu bisa dituntut secara hukum. Ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa? Mengkafirkan orang, mendajalkan orang ini digital pedot itu dajjal. Kamu ini ngapain? Kelompok dajjal imat ini kita bisa dibiarkan, apalagi kelompok dajjal imat ini kira-kira dibiarkan. Tingkat tinggi itu maksudnya apa? Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah akhirnya tetangganya dikafirkan. Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan alawi jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu beredar video seorang Habib, yaitu Habib Mukhtar, yang mana membahas ataupun memberikan ceramahnya di depan jamaahnya yang mengenai tentang perdebatan masalah nasab kaum habaib yang hingga sampai saat ini masih ramai dibicarakan. Namun kali ini Habib Mukhtar memberikan ceramah agama, menyampaikan nasihat kepada jamaahnya, yang mana nasihat itu sangatlah tidak pantas untuk diutarakan, disampaikan oleh seorang Habib, yang katanya seorang Habib itu adalah ulama yang harus kita patuhi dan kita teladani. Namun dari ceramahnya pun membuat kita sebagai umat menjadi resah dengan adanya ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Habib Mukhtar tersebut. Kalau memang ada perdebatan tentang masalah nasab, seharusnya yang harus dilakukan adalah mengajak diskusi, tabayun, mengklarifikasi kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, tentunya dengan cara ilmiah, membawa bukti-bukti dasar yang kuat untuk menandingi tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bukan malah memperkeruh suasana menjadi panas, menjadi kebingungan, sehingga umat terasa resah dengan adanya ceramah yang dilakukan oleh Habib Mukhtar tersebut. Kali ini ceramah dari Habib Mukhtar yang beberapa hari lalu viral di media sosial ditanggapi oleh Kiai Haji muda kita, ulama muda kita. Bagaimana tanggapan dari Gus Malik tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Intinya bahwa ya ini patut disayangkan menurut saya, karena persekusi yang seperti ini sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di Indonesia, dan saya kira sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak, saya kira. Dan ini saya menyatakan sumber persekusi atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bijak dan tidak arif ini pasti muncul karena memang tokoh-tokoh yang merasa tanda petik dirugikan oleh perdebatan atau tentang kajian nasab.
Nah, karena itu patut disayangkan dan saya kira pemerintah atau negara perlu mempersiapkan tindakan-tindakan, menurut saya tindakan hukum ya, karena tindakan persekusi itu pasti melanggar kitab KUHP, terutama pasal 335 sampai 337 itu jelas mengatakan barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mengancam eksistensi orang yang dilakukan oleh baik individu maupun secara kolektif terhadap individu atau kolektif lain, saya kira itu bertentangan dengan undang-undang dan karena itu saya kira harus diproses secara hukum. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan tentu saja perdebatan yang selama ini muncul. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib yang merasa tidak enak dengan hasil kajian Kiai Imad dan kiai-kiai yang lain perlu melakukan bantahan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Sejak awal kita kasih solusi. Pertama, saya kira harus membantah atau kemudian memansuh kajian-kajian yang selama ini muncul itu dengan kajian ilmu pengetahuan. Dalam hari ini kitab-kitab yang mereka miliki. Saya kok yakin teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib itu banyak yang alim, banyak yang kemudian bisa mempresentasikan kitab-kitab yang menurut mereka itu bisa membantah atau kemudian bisa memperdebatkan kajian-kajian atau postulat-postulat yang dilakukan oleh Kiai Imad. Harapan kita begitu, Pak. Karena itu jangan kemudian mengambil jalan pintas. Kalaupun kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengkaji secara ilmiah tentang postulat-postulat yang dimunculkan atau yang dihadirkan oleh Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Dan saya kira cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian mengompori atau memprovokasi umatnya. Bahkan kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Mukhtar di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan Habib Mukhtar, ya. Mengancam akan memberikan shock terapi dalam bentuk apa katanya gitu. Yang saya kira itu tidak mendidik. Dan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Nah karena tingkat itu saya tinggi kira, tingkat tinggi ya. Apa shock terapi tingkat tinggi? Saya nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa. Tetapi analisis saya shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah, jangan dilakukan di Indonesia yang sekarang umat sudah mulai cerdas, umat sudah mulai paham tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan tindakan atas kajian-kajian ilmiah. Nah makanya apa yang disampaikan oleh Habib Mukhtar, saya kira sama sekali tidak mendidik dan sama sekali itu bukan cara-cara ulama. Bukan cara-cara orang yang berilmu dengan cara memprovokasi atau manas-manasi umat atau muhibbin seperti itu. Ya, saya yakin kok kalau kemudian tidak ada ceramah seperti itu, pidato seperti itu, saya kira umat diam. Saya kira umat menyikapi secara bijak, secara arif. Jadi jangan dikompor-komporin seperti itu. Ya. Yang ketiga menurut saya, Pak Yusuf Bar dan teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya apa yang ditujukan kepada Sayyid Qori tentang provokasi, sebetulnya kita tidak memprovokasi, Pak. Kajian ilmiah itu sah, Pak, dan hasil intelektual itu sah, Pak, bukan provokasi. Nah sementara kemudian saya nggak ngerti juga ya para muhibbin ini gimana cara kemudian menyampaikan. Para muhibbin saya kira ingatlah bagaimana Habib Bahar mencaci maki presiden kita, bagaimana Habib Bahar kemudian bin Smith itu memberikan pidato, memberikan ceramah yang saya kira sama sekali tidak mendidik umat, ya. Bahkan ngomporin, pernah suatu saat berceramah sambil mengeluarkan senjata dan seterusnya. Siap hancur Islam, siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Masa cara-cara seperti itu yang kemudian dituruti oleh muhibbin?
Masa cara-cara begitu yang mestinya kita berikan, kita jadikan panutan. Kita juga tahu bagaimana Habib Rizik misalkan menghina, mohon maaf, ya, orang yang kita cintai bersama-sama, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya nangis, Pak, yang bilang bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata dan seterusnya. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Menurut saya teman-teman muhibbin, umat Islam di Indonesia juga harus bijak, ya, dan harus bisa membedakan mana ulama yang alimul alamah dan mana ulama yang punya tingkah laku yang patut dijadikan panutan. Ya, belum beberapa oknum Habib, ya, kalau disebut oknum Habib yang membolak-balikkan sejarah, Pak. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ini yang saya kira juga jadi masalah. Makanya sekali lagi ini patut disayangkan, dan saya sebagai warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, juga pecinta para sayyid dan syarif, pecinta keluarga atau dzurriyyah Nabi, merasa kecewa. Kenapa kok seperti ini terjadi? Makanya saya kadang mikir, ini organisasi Robitoh Alawiyah itu kerjanya apa? Ini Robitoh Alawiyah programnya apa? Jangan hanya fokus kepada program-program untuk memastikan bahwa mereka keturunan dzurriyyah Nabi. Memang itu penting, tetapi saya kira Robitoh Alawiyah harus berpikir keras, ya. Tertibkan itu oknum-oknum habaib yang menjadi anggota RA atau Robitoh Alawiyah itu. Kalau Robitoh Alawiyah jangan diam saja melihat beberapa habaib yang pidatonya seperti itu. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih Harami Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanggapan dari Gus Malik yang beredar beberapa hari lalu, ceramah dari Habib Mukhtar yang sangat tidak pantas diucapkan oleh Habib Mukhtar. Mungkin Habib Mukhtar merasa kesal dengan pembahasan nasab yang hingga sampai saat ini belum selesai. Akan tetapi haruslah dan harus dilakukan diskusi yang nyaman, didatangkan Yai Imad dan buktikan dengan bukti-bukti data yang otentik, yang benar, bukan hanya berkuar-kuar dalam media sosial, serta memberikan ceramah-ceramah yang menjadikan muhibbin-muhibbinnya menjadi terprovokasi nantinya. Nah, ini yang harus kita hindari dan harus kita jaga bersama-sama. Oleh sebab itu, kepada semua teman-teman cinta channel Cinta Tasbih dan khususnya umat Islam di Indonesia ini, mari kita berpikir kita berpikir secara arif, secara legowo, bahwasannya jangan sampai diri kita ini terprovokasi oleh orang-orang yang memberikan ceramah yang ingin memecah belah umat. Kita harus pandai melihat dan harus terus belajar untuk mengkaji sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Semoga video ini menjadikan kita semakin semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu sejarah yang ada di Indonesia dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.